Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, siapa yang tidak mengetahui Nabi Muhammad SAW? Beliau memiliki pengikut yang amat banyak. Tanpa menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, dan medsos lainnya. Beliau begitu sukses dalam berdakwahnya, menyebarkan kebaikan untuk kita semua. Beliau adalah sosok yang sangat amat penyabar. Berdakwah mengutamakan akhlak, bukan kekerasan. Dilahirkan oleh Ibu Aminah, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, di mana beliau ketika berdakwah mengalami suka dan duka. Kita bisa lihat umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, dari ujung hingga ujung selalu ada umatnya. Perlu kita contoh dalam dakwah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah memiliki planning, tadarruj, dan tidak zalim ketika berdakwah. Memang untuk di masa-masa sekarang, zaman yang berbeda, pastinya memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Namun kita tetap membutuhkan planning, tadarruj, dan juga ketidakzoliman kita ketika berdakwah. Kita bisa berdakwah melewati media sosial, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, ataupun lainnya. Kita bisa berdakwah, kita bisa memulai dari kita sendiri. Anni ibni Abasi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah alaihi wasallam li mu'addini jabali hina ba'athahu illa al-yawm. Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma ketika beliau mengutus ke negeri Yaman. Inka sata'ati qauma ahlal kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahlul kitab. Fa'idat ja'atahum fa'ada'uhum ila yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jika kamu sudah mendatangi mereka, maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa'innahum atta'u laka bidalika faqbirhum annallah qad faradda alaihim hamsa salawati fi kulli yaumil walailati. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka sholat 5 waktu pada setiap hari dan malamnya. Fa'inhum atta'u laka bidalika fa'anbirhum annallah qad faradda alaihim shadaqah. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu, maka beritahulah mereka
bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat. Tukhada min aniya ahim faturada ala fuqaraihim, yang diambil dari kalangan orang mampu bagi mereka yang dibagikan kepada kalangan yang fakir dari mereka. Fa'inhum atta'u laka bidalika fa'iyaka waqara imma amwalihim. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka. Wattaqi da'wata immad'lumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan takutlah terhadap doanya orang yang terzalimi, karena antara dia dan Allah tidak ada hijab atau pembatas yang menghalanginya. Rawahu Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di hadis tadi itu menceritakan bahwasanya sahabat Mu'adz ibn Jabal yang diutus oleh Rasulullah SAW berdakwah ke Yaman. Siapa sahabat Mu'adz ibn Jabal tersebut? Nah, sahabat Mu'adz ibn Jabal bernama lengkap Mu'adz ibn Jabal bin Ammar bin Aus. Ketika di umur 18 tahun, sahabat Mu'adz masuk dalam Islam di peristiwa Bai'at Aqobah bersama 70 orang lainnya. Nah, Mu'adz bin Jabal memiliki kedudukan tinggi di hati Rasulullah sendiri. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal sendiri pernah membonceng Rasulullah dan pernah menjabat tangan sambil Rasulullah berkata, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu." Sambil Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, aku berwasiat padamu, jangan sampai kau lupa membaca di setiap selesai salat, Allahumma a'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Nasai. Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur padamu, dan beribadah baik padamu. Dibaca selesai sholat. Itu adalah wasiat Rasulullah kepada Mu'adz sendiri. Dari doa tadi kita bisa amalkan setiap selesai sholat. Lalu sahabat Mu'adz sendiri wafat ketika 18 Hijriah, ketika masa pemimpinan sahabat Umar bin Khattab. Ketika itu negeri Syam terkena wabah Ta'um Awamas. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya dari hadis tadi perlu kita ambil pembelajaran ada 3 nih. Yang pertama, dakwah Rasulullah itu pasti memiliki planning. Kedua, tadarruj, dan ketiga, tidak boleh adanya kezaliman. Menyiapkan planning dalam dakwah. Menyiapkan planning dalam dakwah pastinya membantu kita ketika berdakwah untuk mencapai tujuan kita berdakwah. Ada aspek yang harus diperhatikan nih ketika menyiapkan planning dakwanya. Hasil dari dakwah tersebut, dai yang akan menjalankannya, skala prioritasnya, lalu ada metode dan ada materi dakwanya. Seperti dalam hadis tadi, Rasulullah SAW mengajarkan Mu'adz untuk melihat atau merencanakan apa yang akan didakwakan nanti di Yaman tersebut. Lalu Rasulullah juga memberi gambaran kondisi sasaran dakwanya kepada Mu'adz sendiri. Seperti itu. Lalu yang kedua ada tadarruj. Ada prinsip tadarruj atau bertahap
atau berangsur-angsur. Jadi dalam dakwah sendiri nih teman-teman, kalian bisa berdakwah secara bertahap. Seperti dalam hadis tadi, juga diajarkan untuk bertahap. Maksudnya ketika mengajarkan dakwah itu tidak sekaligus. Jadi memudah untuk matbu atau para pendengar, memudahkan para pendengar untuk memahaminya gitu. Lalu dan yang terakhir atau yang ketiga, prinsip tidak menzalimi dalam berdakwah. Sebagai dai, kita harus adil dan menjauhi kedoliman. Seperti dalam hadis tadi nih teman-teman, bisa kita ingat bahwasanya kita itu harus berhati-hati dalam mengambil harta mereka. Gitu ya. Nah, dari hadis tadi ada 3 pembelajarannya yang tadi sudah dijelaskan. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, karena sebenarnya kekurangan itu datang dari saya sendiri. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya Tiara Tito Palupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.